HP sekeren ini harganya cuma 1 jutaan, fitur-fiturnya juga sangat lengkap, seperti adanya fingerprint di bagian samping, desain kameranya yang sangat menarik, warnanya juga sangat menarik, kameranya 13 megapiksel, apalagi internalnya yang cukup gede, sangat gede di kelasnya 128 GB, layarnya sangat bagus di kelasnya 90 Hz, baterainya gede 5000 mAh, dan layarnya sudah HD+. ZTE Blade A55. Kalau dilihat sekilas HP ini tidak seperti HP 1 jutaan ya, padahal HP ini harganya cuma 1 jutaan. Bahkan ada yang jual lebih murah sekitar 800 sampai 900 ribuan. Kalau yang saya punya ini internalnya 128 GB, harganya sekitar 1 sampai 1,2 jutaan. Jadi HP ini harganya sangat murah sekali, sangat terjangkau sekali. Tapi soal desain HP ini terkesan HP harga 2 sampai 3 jutaan. Jadi tidak seperti HP harga 1 jutaan ya, karena desainnya menurut aku terlihat cukup mewah dan cukup simpel juga. Meski kameranya ini biasa saja ya, tapi desain kameranya menurut aku juga terkesan HP ini HP cukup mahal. Kalau di tongkrongan orang-orang tidak akan mengira kalau HP ini harganya cuma 1 jutaan. Mereka akan menganggap HP ini harganya 2 sampai 3 jutaan. Di bagian bezelnya pun ini terkesan HP tidak murahan ya. Ini terkesan HP ya kelas menengah ke atas lah. Bezelnya terlihat cukup mewah, warnanya juga elegan ya, ini gold dan rapih juga, tidak ada kasar-kasar sama sekali. Pokoknya bezelnya terkesan HP ini HP tidak murahan. Tapi kalau dilihat dari depan sih biasa saja ya, ini terkesan HP biasa saja, tidak ada mewah-mewahnya sama sekali. Ini masih menggunakan notch water drop, bahkan bezelnya masih terlihat cukup tebal, terutama di bagian bawah. Menyesuaikan dengan harganya yang cuma 1 jutaan. Harga 1 jutaan kalau dikasih layar lengkungan tidak mungkin lah ya, perusahaannya pasti akan rugi. HP harga cuma 1 jutaan tapi sudah ada fingerprintnya. Bener-bener mantap nih ZTE Blade A55. Fingerprintnya pun ada aksen merahnya ya, terkesan HP ini bukan HP murahan. Di bagian atas kosong, tidak ada apa-apa. Di bagian sebelah kiri ada triple slot ya. Ini masih bisa menggunakan micro SD dan dual slot SIM card. Tidak sampai situ saja, HP ini juga sudah menggunakan pengecasan Type-C. HP murah tapi sudah Type-C, ini benar-benar mantap. Ada grill speaker dan masih ada lubang jack audio 3,5 mm. Meski HP harganya cuma 1 jutaan, tapi ini fiturnya cukup lengkap, seperti adanya Type-C, adanya fingerprint di ZTE Blade A55 ini. Meski harga cuma 1 jutaan, tapi soal kamera juga tidak ketinggalan. Di bagian depan terdapat satu buah kamera yaitu 8 megapiksel. Ini sudah sangat cukup buat kebutuhan video call di WhatsApp kalian. Di bagian belakang seperti ada 3 buah kamera ya, tapi kalau di GSM Arena tercatat cuma satu buah kamera yaitu 13 megapiksel. Di bagian bawah kurang tahu ini kamera 2 megapiksel, deep atau makro saya kurang tahu. Mungkin juga cuma hiasan ya atau kamera tambahan saja yang tidak disebutkan di GSM Arena. Untuk bingkainya pun ini cukup menarik ya, seperti Xiaomi 13 kalau nggak salah. Ada tulisan ZTE kecil, ini cukup menarik dan cukup simpel juga. Terus di bagian tengah-tengah bingkai kameranya ini ada tulisan auxiliary ya kalau nggak salah. Terus di bagian bingkai kameranya juga ada aksen warna orange di bagian bingkai kameranya, sekitar bingkai kameranya. Ini menambah kesan menarik di bagian bingkai kameranya. Untuk file genggamannya HP ini terasa sangat solid sekali ya, tidak seperti HP cuma 1 jutaan. Di tangan ini terasa sangat kokoh, sangat solid. Pokoknya HP ini sangat proper lah, tidak seperti HP ringkih. Tapi HP ini terasa gede banget ya, karena ukurannya 6,75 in. Jadi di tangan itu kerasa gede banget, tapi cukup nyaman menurut aku. Bezelnya juga tidak lancip-lancip, tidak kasar, jadi masih nyaman menggunakan satu tangan. Tapi buat teman-teman yang ukuran tangannya cukup kecil, HP ini kurang worth it ya, karena ukuran layarnya cukup gede yaitu 6,75 in. Jadi di tangan itu serasa gede banget kalau ukuran tangannya cukup kecil. Jadi menurut aku sih ini kurang worth it. Lanjut ke bagian tentang ponsel. ZTE Blade A55 ini menurut aku spesifikasinya sangat mumpuni di kelas HP harga 1 jutaan. Untuk RAM-nya ini 4GB, bisa diperluas yaitu 8GB 4+4. Terus internalnya ini sangat gede banget ya, yaitu 128GB. Di harga 1 jutaan ini sudah sangat worth it sekali dan sudah sangat bagus banget lah. Internalnya 128GB. Terus untuk versi Androidnya ini juga sudah terbaru, yaitu di Android 14. Ini tidak seperti HP dengan kelas 1 jutaan ya. Ini menurut aku HP dengan kelas 2 jutaan, karena internalnya yang menurut aku sangat gede yaitu 128GB.
Terus untuk layarnya ini benar-benar mantap ya, di ZTE Blade A55 ini sudah mendukung layar 90Hz. Ini sangat mantap sekali lah. HP harga cuma 1 jutaan tapi layarnya sudah mendukung 90Hz. Ini juga bisa diatur 90Hz, 60Hz maupun otomatis. Ini benar-benar mantap menurut saya. HP harga cuma 1 jutaan ini layarnya sudah sangat bagus, sudah HD plus dan sudah 90Hz. Ini seperti HP di harga 2 jutaan. Jadi buat scroll-scroll di sosial media ini sangat lancar sekali dan sangat smooth sekali. Menurut aku sih ini sangat worth it ya, harganya worth it, terus fiturnya juga worth it. Layarnya ini menurut aku tergolong sangat bagus di kelas HP harga 1 jutaan. Tapi sayangnya HP ini tidak ada sensor kecerahan layarnya ya. Jadi untuk mengatur kecerahan layarnya kita harus pergi ke bagian pengaturan atau pergi ke bagian control centernya. Ini manual ya untuk mengatur kecerahan layar di ZTE Blade A55 ini. Tapi ini sih menurut aku cukup wajar karena HP ini HP murah cuma 1 jutaan. Tapi untuk layarnya ini sangat bagus ya, di tengah terik matahari juga masih terlihat sangat jelas sekali. Ini sih menurut aku poin plus di ZTE Blade A55 ini ya. Buat teman-teman yang kebutuhan buat ngojol, HP ini menurut aku sangat worth it karena layarnya tergolong sangat bagus. Terus soal baterai, HP ini juga tergolong sangat irit ya, kapasitasnya 5000 mAh. Buat kebutuhan sehari-hari seperti sosial media, YouTuber dan lain-lain, ini bisa bertahan kurang lebih seharian. Untuk kebutuhan ngegame pun HP ini menurut aku tergolong sangat irit baterainya ya. Terus untuk keamanan juga tergolong sangat lengkap, seperti adanya sidik jari, PIN, dan adanya fast unlock. Jadi soal keamanan di ZTE Blade A55 ini menurut aku tergolong sangat lengkap sekali. Untuk fingerprintnya pun tergolong sangat akurat ya di ZTE Blade A55 ini. Fingerprintnya meski rada lelet saat membuka kunci, tapi fingerprintnya menurut aku sangat akurat. Ya ini saat kita tempel ya, rada lelet membuka kuncinya tapi tergolong sangat akurat. Jadi menurut aku sih ini wajar karena HP murah cuma 1 jutaan. Ada fingerprintnya pun ini sudah sangat syukur ya, sudah sangat untung lah. HP murah tapi keamanannya sudah sangat lengkap. Meski harganya cuma 1 jutaan tapi kameranya tidak ditinggalkan ya. Kameranya sih menurut aku cukup bagus dan mengandalkan 13 megapiksel. Di tahun 2025 ini mungkin sudah ketinggalan sangat jauh ya, karena zaman sekarang itu 50 megapiksel, 60 megapiksel, bahkan ada yang 120 megapiksel sampai 200 megapiksel. Tapi di ZTE Blade A55 ini menurut aku kameranya cukup bisa diandalkan. Menu kameranya pun ini sudah sangat lengkap ya, seperti adanya mode potret, mode panorama, dan mode-mode lainnya. Untuk perekaman mentok di 1080p 30 fps ya, ini sih menurut aku sudah sangat cukup sekali lah buat kebutuhan sehari-hari seperti mengabadikan momen, buat bikin video dan lainnya. Terus untuk mode HDR juga ada ya, ini bisa kalian pilih mode otomatis maupun mode on HDR nya. Jadi ini sangat membantu sekali buat kebutuhan foto-foto maupun video di ZTE Blade A55 ini. Jadi menurut aku soal kamera di ZTE Blade A55 ini cukup bisa diandalkan ya. Ini sih menurut aku HP yang murah tapi kameranya tidak murahan, karena ini modenya sudah sangat lengkap sekali di ZTE Blade A55 ini. Sudah mendukung autofocus juga di ZTE Blade A55 ini. Jadi buat teman-teman yang pengen HP murah tapi kameranya tidak murahan, kalian bisa pilih ZTE Blade A55 ini untuk mengabadikan momen kalian seperti bikin foto, video, dan lainnya. Jadi soal kamera menurut aku ZTE Blade A55 ini cukup bisa diandalkan. Meski di mode video belum ada stabilisernya ya, belum ada stabilisasinya, tapi menurut aku sih ini sudah sangat cukup lah buat mengabadikan momen kalian. Ini sudah autofocus dan gambarnya pun menurut aku tergolong sangat bagus di HP kelas 1 jutaan. Nih ya, ini gambarnya menurut aku tergolong sangat bagus lah di HP harga cuma 1 jutaan. Ini ada mode AI dan lainnya. Jadi buat teman-teman yang pengen HP murah tapi kameranya tergolong sangat bagus dan tergolong cukup bagus di HP harga 1 jutaan, kalian bisa pilih ZTE Blade A55 ini. Soal performa ZTE Blade A55 juga tidak bisa dianggap remeh ya. Ini HP harga cuma 1 jutaan tapi skor Antutunya 139 ribuan. Jadi ini sudah sangat cukup sekali buat kebutuhan ngegame, sosial media, dan aktivitas lainnya. Ini mengandalkan chipset dari Uni SoC ya. Ini sih menurut aku cukup bisa diandalkan. Dengan HP harga cuma 1 jutaan tapi performa menurut aku cukup ngebut di kelas HP harga cuma 1 jutaan. Buat kebutuhan sosial media, ngegame, dan lainnya,
HP ini menurut aku sudah sangat cukup di tahun 2025 ini. Apalagi harganya cuma 1 jutaan lah. Menurut aku HP ini sangat worth it di tahun 2025 ini. Untuk kebutuhan ngegame seperti game Mobile Legends, ZTE Blade A55 juga cukup bisa diandalkan ya. HP cuma 1 jutaan tapi grafiknya tergolong sangat tinggi di kelas HP harga cuma 1 jutaan. Ini rata kanan ya, ini grafik tinggi dan refresh rate-nya pun bisa tinggi. Jadi buat teman-teman yang kebutuhannya ngegame ringan-ringan seperti Mobile Legends maupun Free Fire, ZTE Blade A55 ini sangat bisa diandalkan di tahun 2025 ini. Jadi buat kebutuhan ngegame sosial media, ZTE Blade A55 ini menurut aku sangat bisa diandalkan di tahun 2025 ini. Jadi kesimpulannya ZTE Blade A55 ini HP 1 jutaan paling mewah yang pernah saya review. Ini ZTE Blade A55 dengan desain yang menurut aku seperti desain HP flagship. Di HP 1 jutaan tapi desainnya desain terbaik seperti HP 2 jutaan ya. Ini desainnya sih menurut aku tidak seperti HP 1 jutaan. Ditambah lagi fitur-fiturnya yang sangat lengkap seperti adanya fingerprint, USB Type-C, layar HD+, terus layarnya sudah 90Hz, baterai besar 5000 mAh. HP ini jelas sangat worth it di kelas HP 1 jutaan. Ditambah lagi internalnya yang sangat gede 128GB. Tentu HP ini bisa buat kebutuhan nyimpen file yang sangat banyak. Jadi menurut aku HP ini HP yang paling worth it di HP harga cuma 1 jutaan. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya buat teman-teman yang pengen membeli ZTE Blade A55. Menurut aku HP ini sangat worth it di HP kelas 1 jutaan. Oke, terima kasih, mantul.